Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 13 sampai 17. Hadis 13. Wan Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirati ing dalam kucing innaha satemene kucing laisat iku ora ono apa kucing binajasin iku kelawan najis inama angin pasti hiya utawi kucing minat tawafina iku saking hayawan-hayawan kang ngelilingi alaikum ing atase sira kabeh. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing bahwasanya ia tidak najis, hanya ia di sebagian daripada makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Dikeluarkan dia yaitu hadis oleh 4 imam, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, dan disahkan dia oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis 14. Wan Anas bin Malik radhiyallahu an qala Ja'a Arabiyyu fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nas fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'uhu ninggalo sira kabeh ing Arabi falamma mongko teteka wis qadha ngerampungake sapa Arabi baulahu ing uyuhe Arabi amaro mongko perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanunin kelawan sak timbo mimain saking banyu fa uhri ko mongko den sawake sak timbo alaihi ing atase uyuh. Muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik ia berkata, telah datang seorang Arab gunung lalu kencing di satu penjuru masjid, maka orang ramai memekik dia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka. Maka tatkala selesai ya kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang ambil setimba air, lantas curahkan atas kencing itu. Muttafaq alaih. Hadis 15. Wa ani bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhilat dihalalake lana ketuwe kita maitatane apa padang loro wadamane lan kete loro wa amal maitatane lan ana pun utawi padang loro fal jaradu mongko iku walang wal khutu lan iwak laut wa amma lan ana pun utawi adamane kete loro fat tihalu mongko iku ati wal kabidu lan jantung. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan. Adapun 2 darah itu ialah hati dan jantung. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan padanya ada kelemahan. Hadis 15 ini adalah kelemahan di dalam sanadnya, lantaran itu tidak boleh dipakai buat jadi alasan. Di antara ikan-ikan ada yang mempunyai darah mengalir kalau dilukai atau disembelih, dan ada yang tidak. 2 macam ikan itu halal bangkainya dengan alasan hadis ke-1 dan dengan alasan riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut makan ikan besar yang telah didapati oleh sahabat-sahabat di tepi laut di dalam keadaan sudah mati. Benda-benda makanan yang diharamkan kepada kita menurut Quran Al-Maidah ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 173, An-Nahl 115, An-Naml 145 hanya 4, yaitu bangkai, darah babi dan suatu yang disembelih bukan karena Allah. Selain dari itu semuanya halal dimakan. Semua binatang-binatang selain babi dan yang disembelih bukan karena Allah halal dimakan. Di antara binatang-binatang yang berdarah mengalir dan ada yang tidak seperti belalang, kodok dan yang seumpamanya. Kita sudah tahu bahwa binatang-binatang yang berdarah mengalir itu perlu disembelih. Adapun binatang-binatang yang tidak berdarah mengalir tidak terdapat keterangan wajib disembelih atau pernah disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya atau lainnya.
Apabila bangkai ikan yang sebagian ada mempunyai darah yang mengalir diperbolehkan memakannya dengan tidak disembelih, maka lebih utama lain-lain binatang yang tidak berdarah mengalir. Selain dari kita sama-sama maklum bahwa Rasulullah SAW ada memaklum pula bahwa umumnya daging-daging dan buah-buah ada mengandung melainkan dengan teropong pembesar, dan di antara hama-hama itu tentu berarti Rasulullah SAW ada memakan bangkai-bangkai dan memakan binatang-binatang dengan tidak sembelih. Dari itu semua tidak ada alasan buat melarang kita memakan bangkai-bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Bisa jadi ada orang berkata bahwa Rasulullah SAW ada memakan bangkai-bangkai dan makan binatang-binatang dengan tidak sembelih. Dari itu semua tidak ada alasan buat melarang kita memakan bangkai-bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Bisa jadi orang yang berkata bahwa Rasulullah SAW makan hama-hama itu lantaran tidak terlihat dan tidak tahu. Kita jawab bahwa sangat bisa jadi Rasulullah SAW tahu yang demikian dengan wahyu dari Allah yang menjadikannya dan tidak ragu-ragu bahwa Allah tahu adanya hama-hama di dalam benda-benda yang dimakan oleh Rasulullah SAW, tetapi ia tidak haramkannya. Dari sekian itu bisa kita ambil keputusan bahwa bangkai yang diharamkan di dalam ayat Al-Quran itu ialah bangkai-bangkai binatang yang mempunyai darah mengalir. Selanjutnya hadis 16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at kalane tumiba adzubabu apa laler fi syarabi ing dalam minumane ahadikum salah siji sira kabeh falya ghasimhu mongko becik nyelupake sapa ahad ing laler kullahu sekabehe laler summa mongko keri-keri yang zi'uhu ngentaso sapa ahad ing laler fa inna mongko stuhune fi ahadi jana khaihi iku ing dalam sijine suwiwi lorone laler daan penyakit wa fil akhiri lan ing dalam suwiwi syifaan tombo. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada lan nambahi Abu Dawud wa anahu lan setuhune laler iku yattaki ngreksa apa laler bicana hehe kelawan suwiwine laler alladzi bihidau kang iku kelawan suwiwi adau utawi penyakit. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW apabila termasuk lalat di dalam minuman seseorang daripada kamu, maka hendaklah ia selamkan dia, kemudian ia buang dia, karena dia salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawar. Dikeluarkan dia hadis oleh Bukhari dan Abu Dawud. Dan ia tambah, dan sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Lalat yang jatuh di air menjaga diri dengan mendayungkan sayapnya yang beracun. Ada yang berkata dokter-dokter sudah periksa dua-dua sayapnya tetapi tidak terdapat racun dan tidak terdapat penawar. Kita jawab, paling tajam teropong pembesar yang ada sekarang ialah 1/1.000.000, yakni dengan teropong hama selalu benda bisa dibesarkan penglihatan buat 1.000.000 kali, dan tidak mustahil akan ada nanti teropong yang tajamnya beberapa kali dan yang sudah ada, dan tidak mustahil manusia akan dapat lain-lain alat yang bisa membuktikan kebenaran hadis itu.
Dahulu kita tidak dapat memikirkan mengapa bekas jilatan anjing di air itu diperintah kita mencucinya 7 kali, yang salah satunya dengan air tanah. Tetapi sekarang orang-orang sudah dapat tahu adanya hama-hama di air liur anjing. Kita tidak boleh bersombong dengan alat-alat dan perabot-perabot yang ada di masa kini. Kita perlu ingat bahwa di beberapa puluh tahun yang lalu sebagian daripadanya belum ada. Selanjutnya hadis 17. Wa an Abi Waqidin Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma utawi barang putia iku den tugel apa ma minal bahimati saking binatang wa ya khali utawi binatang khayatun iku urip, bahwa mongko utawi ma mayitun iku hukume batang. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanatu wal lafdzu lahu. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dipotong dari binatang padahal ia masih hidup, maka ia itu bangkai. Dikeluarkan dia hadis oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan ia hasankan dia, tetapi lafaz itu baginya. Shadaqallahul azim.